Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Erliana Fajarzuli. Sekarang saya duduk di kelas 12 MIA MA Al-Ghazali. Sekarang saya ingin memaparkan atau mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat sebelumnya. Di sini tertulis di tengah-tengahnya ada kata I am the best. Jadi kenapa saya nulis I am the best? Karena saya itu sebenarnya nggak punya obsesi terhadap suatu karir tertentu. Saya nggak punya obsesi terhadap satu profesi seperti halnya saya ingin menjadi dokter, guru atau sebagainya. Saya nggak punya itu. Jadi agar saya tetap optimis dalam masa depan. Jadi saya menulis I am the best, gitu aja. Di atasnya tertulis target kecil. Jadi saya tidak menulis karir yang ingin saya capai, melainkan saya menulis target kecil. Di sini saya menulis di umur 17 hingga 20 tahun, saya menginginkan hal itu sebagai masa prime di hidup saya. Maksudnya masa prime itu mungkin saya udah siap secara finansial, mental, dan fisik, maksudnya kayak gitu. Seperti halnya di umur 17 hingga 20 tahun ini, saya harus memacu diri saya untuk terus belajar finance management, terus apalagi time management. Ya intinya saya harus fokus terhadap membangun sebuah kebiasaan dan keterampilan di masa muda itu. Terus di sini tertulis juga yang pertama mental yang udah siap untuk bekerja. Karena pada dasarnya saat ini saya tidak siap untuk bekerja. Yang kedua, tingkat produktivitas dan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, bisa public speaking. Terus yang keempat, menguasai banyak soft skill. Yang kelima, sudah paham akan STEM. Karena akhir-akhir ini pun saya mulai belajar codingan. Ya, meskipun masih dasar, tapi gak apa-apa lah. Dan faktor pendukungnya, mengapa saya bisa membuat target kecil seperti itu adalah yang pertama karena sifat pesimis yang saya miliki dalam menggapai hal besar dan spesifik. Terus yang kedua, karena saya tidak mempunyai obsesi pada suatu karir tertentu. Itulah alasan kenapa saya membuat target seperti itu sebelumnya. Terus faktor penghambatnya yang pertama yang pasti rasa malas yang saya miliki, tidak konsisten akan suatu hal. Terus yang kedua, tidak persisten dalam menjaga suatu kebiasaan dan keterampilan yang sudah saya bangun sebelumnya. Dan selanjutnya, untuk komunikasi dengan orang tua, sejujurnya saya sering membangun hubungan yang intens dengan orang tua. Dan biasanya saya lakukan itu setiap malam. Saya sering memikirkan mengenai karir apa yang cocok. Saya meminta umpan balik kepada orang tua, gimana nih yang cocok untuk kedepannya. Ya meskipun banyak saran yang saya terima, namun kenyataannya saya seringkali menimbang-nimbang hal itu, sehingga saya tidak langsung membuat keputusan untuk masa depan. Oke. Dan mungkin quick solution yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, kembali memikirkan mengenai karir. Karena kita mengetahui bahwa tujuan itu penting untuk masa depan. Terus yang kedua, mungkin lebih menerima saran atau umpan balik dari yang lainnya dan dapat mempraktekannya secara langsung, jadi tidak ditumpuk. Saran dari orang lain tidak ditumpuk. Yang ketiga, tidak banyak pertimbangan. Dan di sini tertulis keterangannya, tidak ada suatu profesi yang ingin saya capai saat ini, atau dalam tanda kutip saya bingung. Dan hal itu karena saya terlalu sering menimbang-nimbang mengenai karir dan jurusan kuliah. Mengapa saya sering menimbang-nimbang akan hal itu? Karena saya berpikir kalau hal yang besar seperti itu harus kita buat keputusan selambat-lambatnya. Jadi saya nggak bisa langsung memutuskan mengenai karir dan jurusan kuliah. Jadi singkatnya seperti itu. Maaf untuk Pak Agus bila saya terlalu berbelit-belit dalam menjelaskannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.